Mundur. Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Apa kabar semua? Baik Ibu. Terima kasih karena adik-adik semua kabar baik, jadi kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum itu kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Jadi Ibu minta sekali tayang di belakang untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita bukan hati dalam doa. Berikan selalu doa ini secara dalam Bapa, dalam Maha Kuasa, puji syukur kepada dasar pidanamu, atas perlindunganmu dan kekuatanmu dengan hal ini, kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami, demi Engkau senantiasa memberkati akan menjadikan kami agar apa yang diberikan oleh guru dapat bermanfaat bagi kami. Ya Tuhan, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dalam kerangka Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik, terima kasih Kak Darita. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Ana Oki hadir Ibu. Riring Subun, Hadir Ibu. Rince Bona, Hadir Ibu. Rita, Hadir Ibu. Nun Diantai, Ada Ibu. Juliana Uskupu. Hadir Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini hadir semua ya. Ya Ibu. Jadi baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Namun sebelum itu, apakah adik-adik sekalian tahu apa itu teks narasi atau pernah membaca teks narasi? Belum pernah Ibu. Sudah baca tapi belum mengerti. Ya baik. Mungkin adik-adik pernah membaca tapi tidak mengetahui apakah itu teks narasi atau tidak. Nah, Ibu berikan salah satu contoh, misalnya biografi seseorang. Pernah baca biografi seseorang? Pernah. Itu yang dimaksud dengan teks narasi. Namun ada macam-macam teks narasi. Nah, salah satunya itu adalah biografi. Nah, untuk adik-adik lebih paham lagi materi kita tentang teks narasi, Ibu akan membagikan kelompok. Jadi di sini Ibu akan membagi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Jadi yang di depan kelompok 1, yang di belakang kelompok 2. Ya Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu minta untuk adik-adik mencari contoh teks narasi yang ada di media sosial, lalu membaca teks narasi yang sudah ditemukan. Lalu Ibu minta yang kelompok 1 itu mengidentifikasi ciri dan jenis teks narasi. Paham kan? Paham. Yang kelompok 2 Ibu minta untuk mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasan teks narasi. Nah, di sini Ibu minta mengerjakan tugasnya itu hanya 5 menit saja ya. Ya Ibu. Oke, baik. Ibu minta supaya kerjakan sekarang. Ya Ibu. Ya.
Kelompok 1 belum itu. Mohon dipercepat ya. Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau semua sudah, adik-adik yang kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan di depannya. Ya, Ibu. Jadi nanti misalkan kelompok 1 presentasi, dari kelompok 2 ingin bertanya, saya Ya, Ibu. untuk menambahkan. Jadi kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan. Selamat siang semua. Siap. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Nurdiana Tae, Saya atas nama Andreas Pupu dan saya yang terpakai ini. baik, untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya saya berikan kepada moderator. PPT. Baik, yang pertama ciri-ciri Kelompok 1, kelompok 2 tolong perhatikan ya. Ya, Ibu. Pertama, berisikan teks cerita, tentang dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan gaya bahasa dalam. Kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa yang konflik. Yang keempat, ada unsur-unsur pembentuk seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Baik, jenis teks narasi. Jenis teks narasi ada 3, yaitu 1. Teks narasi ekspositori yang merupakan naskah narasi yang berfungsi untuk memberikan sebuah info atau ilmu pengetahuan. Karangan narasi ekspositori diisi dengan fakta-fakta yang mendukung kronologi kejadian. 2. Teks narasi sugesti. Teks narasi sugesti adalah naskah yang berisi tentang sebuah saran atau amanat yang terselubung untuk para pembaca. Jenis teks narasi ini bersifat mengajak, tetapi tetap informatif dan disusun sesuai urutan waktu. Yang terakhir, narasi artistik. Narasi artistik ini merupakan jenis karangan yang memiliki tujuan artistik atau tujuan. Jenis narasi ini biasanya berbangun visi dan berbahasa figuratif.
bertanya, kami persilakan. Ada. Ya. Nah, dari tadi teman-teman menjelaskan di depan bahwa pada jenis teks narasi terdapat teks narasi ekspositori. Nah, pertanyaan saya, coba berikan contoh teks ekspositori yang berfungsi untuk memberikan sebuah info atau ilmu pengetahuan. Baik, kami akan menjawab. Tiga. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Vince. Pertanyaan, coba berikan contoh teks ekspositori yang berfungsi untuk memberikan sebuah info atau ilmu pengetahuan. Di sini tentang seorang pengedar uang palsu ditangkap. Seorang warga desa Jatirono, Sragen bernama Sukiman ditangkap karena mengedarkan uang palsu Kamis lalu. Selain menangkap tersangka, petugas dari kepolisian sektor atau Polsek Tanjung juga menyita barang bukti uang palsu pecahan 50.000 dan 100.000 senilai 3 juta. Sehari-hari laki-laki asal Sragen tersebut bekerja sebagai supir angkot dan kerap membantu warga yang membutuhkan pembenahan listrik. Saat ini tersangka ditahan di kepolisian resor atau Polres Sragen. Penangkapan dilakukan berkat laporan masyarakat tentang beredarnya uang palsu pecahan 50.000 dan 100.000 di desa Jatirono tersebut. Berdasarkan informasi, Sukiman ditangkap saat membeli beras di toko Geletong dengan menggunakan uang palsu pecahan 50.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan 100.000 sebanyak 5 lembar kepada polisi. Sukiman mengaku telah 5 kali mengedarkan uang palsu, yaitu di Wonosari, Muncak, dan Pelemerente. Hal itu ia lakukan karena terdesak kebutuhan untuk membayar angsuran kredit ponsel dan sepeda motor. Mungkin dari saya sekian. Baik, teman Vince apa? Baik, inilah hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan kembali kepada Ibu. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Lanjut lagi kelompok 2. Baik, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, perkenalkan nama saya Yuliana Oki. Dan saya Yohana Cibona. Dan saya Olivia. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjelaskan materi kami. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya langsung menjelaskan materi kami. Yang pertama, struktur teks narasi. 1. Orientasi. 2. Komplikasi. 3. Resolusi. 4. Reorientasi. Struktur yang pertama, orientasi. Pada bagian ini penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta wajar dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi. Pada bagian ini penulis menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh, yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Yang keempat, reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Yang berikut ciri kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan majas metafora. Yang kedua, kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata sifat, kata benda, frasa, dan atau klase. Yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Baik, inilah materi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih untuk materi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman dari kelompok 1 mau bertanya. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama yang ditempatkan ini ingin bertanya kepada kelompok 2 dengan pertanyaan apa pengertian majas metafora dan berikan contoh. Jadi baik, kami minta waktu 2 menit untuk mencari jawab. Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Rita. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama, seperti tikus berdasi sedangkan gajah ditangkap oleh kapal. Dengan demikian, metafora termasuk bagian sebagian. Sekian. Ya, saya terima. Jadi baik, inilah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk adik-adik yang telah mempresentasikan materi yang tadi sempat dibagikan. Jadi dalam teks narasi itu memiliki ciri-ciri teks narasi, jenis teks narasi, struktur teks narasi, dan juga ciri kebahasaan teks narasi. Nah, tadi pada kelompok 1 sempat menjelaskan bahwa berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Teks ditulis menggunakan bahasa naratif. Nah, bahasa naratif itu berisi. Terima kasih kepada adik-adik kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah
Jadi dalam teks narasi itu memiliki ciri, jenis, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks narasi tersebut. Nah, teks narasi itu menggunakan gaya bahasa naratif. Gaya bahasa naratif itu adalah bersifat menguraikan. Nah, dari yang tadi adik-adik sudah menjelaskan di depan itu tidak salah, namun mungkin adik-adik bisa sampai di kos ataupun rumah bisa mencari lagi materi tentang teks narasi. Ya, Ibu. Jadi baik, hari ini pertemuan kita hanya sampai di sini saja. Jadi adik-adik mohon untuk mempersiapkan diri ya. Nanti minggu depan kita akan lanjut materi kita. Jadi nanti ibu masuk, ibu akan tanya kembali materi kita pada hari ini. Ya, Ibu. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Namun sebelum itu, ibu minta salah satu orang untuk berdoa, memimpin kita dalam doa. Jadi ibu minta teman Mince. Kita untuk menghadap Tuhan dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan karena atas perlindungannya sehingga dari tadi proses belajar mengajar dari awal hingga akhir dengan baik. Tuhan hari ini doa dan permohonan kami yang saya sampaikan atas dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih semua. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.